Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Semoga salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Hisnul Muslim, masih seputar yakni keutamaan atau faidah dari zikir dan doa sampai kepada nomor 41 sekarang. Al-hadiyatu wal arba'un, 41. Anna dzikra ya'dilu ad-darba bis-sayfi fi sabilillahi ta'ala. Bahwasanya zikir itu bagaikan atau seperti tebasan pedang di jalan Allah. Seperti tebasan pedang di jalan Allah, berarti seperti orang yang berjihad fisabilillah. Ba'da nafaqatil amwali, setelah menafkahkan harta, wal hamli alal khairi fisabilillah ta'ala, dan menunggang kuda di jalan Allah. Jadi zikir ini seperti orang yang menebaskan pedangnya di jalan Allah. Yang dimaksud yakni membunuh orang kafir dalam jihad fi sabilillah. Dan hal itu memiliki keutamaan, bahkan lebih utama setelah menafkahkan harta. Menafkahkan harta di sini, menafkahkan harta di jalan Allah. Dan yang kedua, menunggang kuda di jalan Allah, yaitu berjihad. Sama. Karena menafkahkan harta dan menunggang kuda itu dilakukan sebelum membunuh orang-orang kafir. Artinya bahwa membunuh orang kafir itu memiliki pahala. Menebaskan pedang di jalan Allah untuk tegaknya agama Allah, menumpas orang-orang kafir, itu terjadi setelah orang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Karena orang jihad itu dia nafkahkan hartanya di jalan Allah.
Dia menebaskan pedangnya di jalan Allah karena dia punya pedang. Dan pedangnya itu dibeli dengan harta, dinafkahkan hartanya di jalan Allah, salah satunya yaitu untuk membeli peralatan perang. Kalau dia tidak punya harta untuk membeli peralatan perang, tentu dia tidak akan menebaskan pedangnya karena dia nggak punya duit untuk beli pedang. Demikian pula untuk berjihad di jalan Allah ada sarana. Sarana yang dimaksud di sini adalah yakni kuda yang ditunggangi di jalan Allah dalam medan perang. Berarti sarana apa nih? Transportasi yang menghubungkan antara rumahnya dengan medan perang. Dan bahkan kudanya itu dipakai di medan perang. Tentu mereka yang memakai kuda, dia harus memiliki senjata. Karena tidak mungkin dia berperang naik kuda tanpa senjata. Jadi menebaskan pedang di jalan Allah itu setelah menafkahkan hartanya di jalan Allah dan menunggang kuda di jalan Allah. Menafkahkan harta di jalan Allah memiliki keutamaan. Pertama disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, yaitu dalam surah kedua ayat 261. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil كمثل أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم." Apa kata Allah? Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Iya. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji yang ditanam dan tanaman itu tumbuh. Di dalam tanaman itu terdapat apa? 7 bulir. Ada 7 bulir di situ. Dan masing-masing bulir itu berisi berapa biji? Ada 100 biji. Berarti Allah melipat gandakan sampai dengan berapa? 700. Belum lagi ditambah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah melipat gandakan, yakni pahala orang-orang yang dikehendakinya. Kemudian keutamaan dari orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, yakni untuk berjihad. Di dalam surah At-Taubah di antaranya ayat 20 diterangkan orang-orang yang berjihad menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk berperang membela agama, mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Pada ayat 20 surah 9 Allah katakan
alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Apa kata Allah? Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka. Diulangi, harta. Ini soalnya ada komanya, Ustaz. Keliru. Iya. Apa namanya? Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Iya. Baik. Sebetulnya itu seandainya dikasih koma pun tidak salah ya. Ya. Karena bisa jadi harta itu adalah dalam jenis alat tukar, uang. Atau yang bisa diserupakan dengannya. Adapun benda di situ yakni lebih spesifik. Benda di situ yakni perlengkapan perang. Harta, benda. Benda di situ yang berkaitan dengan perang. Senjata misalnya, alutsista. Adapun harta itu bisa mencakup uang, bisa mencakup bahan makanan ya untuk konsumsi, termasuk untuk yakni segala kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan makanan dan minuman yang dia harus beli ya. Makanya di situ dipisahkan menjadi satu item yang berdiri sendiri. Tapi umumnya orang menyebut harta benda itu jadi satu frase atau satu kata, harta benda. Tapi bisa dipisah menjadi sesuatu yang berdiri sendiri, harta kemudian benda. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya tetap jadi satu kalimatnya, bi amwalihim, yaitu dengan harta benda. Harta gitu aja ya. Bi amwalihim. Dalam ayat yang ke-22 sama di situ ya. Jadi perintah untuk berjihad dengan harta dan jiwa. Di sini tidak disebutkan benda walaupun kalimat ayatnya sama. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Afwan. Surat At-Taubah cuman ayatnya yang beda. Ayatnya 41. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa kata Allah? Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, ini keutamaan berjihad dengan harta dan jiwa. Nah, ternyata ada yang sepadan dengan semua itu, yaitu apa tadi? Zikrullah. Zikir disamakan dengan
menebaskan pedang di jalan Allah. Artinya orang yang berzikir itu berarti sedang menghadapi musuh. Dan musuh besarnya adalah syaitan dan hawa nafsu. Makanya orang yang berzikir berarti sama dengan orang yang berperang. Dia menghadapi musuhnya yang nyata, yaitu syaitan. Oleh karena itu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau menggambarkan zikir yang dilakukan di waktu pagi dan petang itu seperti baju besi yang melindungi dirinya dari berbagai macam hantaman senjata musuh, dari pedang, tombak, panah. Itu baru zikir pagi petang. Sehingga yang lebih utama dari peralatan perang, alutsista, yakni manusia-manusia yang berada di balik semua itu. Canggihnya peralatan perang tidak ada artinya jika orang-orang di baliknya itu orang-orang yang lalai dari zikir. Makanya manusia itu lebih penting daripada senjata. Senjata maksudnya di sini adalah senjata fisik. Karena senjata itu tidak ada artinya jika di baliknya hanya ada sekedar orang-orang yang lalai dan lupa dari Allah. Maka ada sebuah slogan, apa itu? The man behind the gun. Apa itu arti ini? Apa rek? Bantuan bahasa Inggris iki urusanmu iku. The man behind the gun. The gun duduk tegan kelopo. Kelopo duduk. Di balik senjata itu ada manusia yang memanfaatkan, mengoperasikan, memakainya. Kalau ada orang yang berperang melawan musuh, yang dihadapi adalah orang-orang kafir dengan senjata yang sederhana, sementara orang-orang mukmin dengan senjatanya yang canggih, tapi iman mereka banyak penyimpangan akidah dalam hal ini, tenggelam dalam syirik dan kekufuran, atau dia lalai dari zikir kepada Allah. Yang dikejar adalah dunia, mungkin ketika dia jihad, berperang. Yang dikejar adalah harta, wanita. Tapi bukan kejayaan Islam, li'ilali kalimatillah, yaitu perang dalam rangka meninggikan agama Allah. Maka bersiaplah, dia akan memenuhi kekalahan. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, kalian itu dimenangkan bukan karena persenjataan. Kalian dimenangkan oleh Allah dalam setiap jihad, yaitu karena ketakwaan kalian kepada Allah. Tapi kalau kalian tidak bertakwa, berbuat maksiat sebagaimana musuh-musuh kalian, maka yang diperhitungkan adalah canggihnya persenjataan dan jumlahnya pasukan perang. Kalau ternyata orang-orang Islam itu yakni tidak mau bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau dia mau bertakwa kepada Allah, sekalipun alutsistanya, senjatanya mungkin barangkali kalah canggih. Yang kedua, jumlahnya sedikit. Tapi kalau orang-orang yang ada dalam pasukan perang kaum muslimin itu adalah orang-orang yang bertakwa, pasti Allah akan memenangkan.
Dan itu dalam sejarah peperangan Islam selalu terbukti. Ketika Daud berperang melawan Jalut, Daud bersama rajanya yaitu Talut, sedikit jumlahnya. Demikian pula ketika Rasulullah menghadapi orang kafir Quraisy, 1000 jumlah orang-orang kafir, sementara kaum muslimin hanya sekitar 300-an. Sehingga Allah Jalla wa'ala memenangkan kaum muslimin karena ketakwaannya. Maka Allah berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak golongan yang kecil mampu mengalahkan golongan yang besar biiznillah, atas izin Allah. Kenapa Allah memberi izin? Karena mereka bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Di antara bentuk ketakwaan itu adalah zikrullah, selalu ingat kepada Allah, lisannya berzikir, dan demikian pula perbuatannya tidak menyimpang dari syariat, tidak berbuat maksiat. Itu berarti dia zikrullah, ingat Allah, dan selalu taat kepada Allah. Itu berarti zikrullah, ingat Allah. Baik, ats-tsaniyatu wal arba'un. Yang ke-42, anna dzikra ra'sus syukri, bahwasanya zikir adalah penghulunya rasa syukur, puncak dari rasa syukur itu dengan senantiasa mengingat Allah. Karena dengan mengingat Allah, seseorang itu mewujudkan rasa syukurnya atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Fama syukrullahi ta'ala man lam yadhkurhu. Tidaklah orang bersyukur kepada Allah, tidaklah dikategorikan syukur kepada Allah, yaitu orang-orang yang tidak berzikir kepadanya, orang-orang yang tidak mengingatnya, mengingat Allah. Orang kalau sudah lupa kepada Allah, berarti orang itu enggak syukur. Sekalipun kalimatnya mengucapkan syukur, syukur, tapi dia tidak ingat hukum Allah. Kalau orang itu tidak mengingat aturan-aturan Allah, syariat-syariat Allah, undang-undang Allah, belum dikatakan bersyukur. Sekalipun dia setiap hari syukuran, pendino syukuran ngundang wong mangan, apa rek syukuran oleh rezeki. Tapi perbuatannya menunjukkan dia lalai, lupa kepada Allah. Lihat setiap 17 Agustus ada malam tasyakuran enggak? Ada enggak? Bagaimana mewujudkan rasa syukur kepada Allah? Harus mengingat aturan Allah, bukan melakukan kesyirikan. Pergi ke tempat-tempat keramat, lantas di sana dia melakukan kesyirikan, matur nuwun gemba, kula diparingi kemerdekaan. Padahal sudah jelas kemerdekaan itu dalam undang-undang atas berkat rahmat Allah. Dan dengan didorong oleh keinginan luhur. Luhur itu artinya apa? Budi pekerti yang baik, akhlak yang mulia dari para mujahid kita. Itu kalau dirubah sedikit udah beda pengertiannya. Dan didorong oleh keinginan leluhur, beda. Ya, hanya ngasih leh saja sudah beda itu. Atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dan pergebangsaan yang bebas.
Oleh karena itu wis kata terusno iki oleh anulan. Ya. Lah wong SD kok ngapalno ya sampai saiki hafal. Ya. Jadi didorong oleh keinginan luhur, semangat untuk berjihad. Makanya mereka yang berjuang demi kemerdekaan ini dalam rangka untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini, supaya syariat Islam ini bisa dikerjakan dengan baik di bumi pertiwi, katanya begitu. Ya, di bumi Nuswantara, Nusantara, ya. Maka mereka adalah para mujahid, bukan dalam rangka untuk memenangkan yakni kelompok, memenangkan suku tertentu, memenangkan mungkin barangkali belum ada partai saat itu ya, tapi ada kelompok-kelompok tertentu, suku-suku tertentu. Bukan untuk itu, bukan untuk kemenangan satu suku Jawa sendiri, kemenangan suku Sunda, bukan. Tapi kemenangan agama Allah di bumi Allah ini, supaya mereka bisa mengumandangkan adzan, supaya bisa menegakkan sholat, supaya bisa melaksanakan haji ke Baitullah dengan lancar dan mudah. Dan itulah dibutuhkan, yaitu kebebasan, terlepas dari penjajahan. Maka siapa yang berjuang melepaskan diri dari penjajahan, terutama penjajahan hawa nafsu, tidak sekedar penjajahan fisik berupa penjajahan yakni kolonialisme, tapi penjajahan dari kesyirikan, penjajahan dari penyimpangan kekufuran, penjajahan dari kebid'ahan, maka berarti dia telah berjuang, berjihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ketika kita sudah mendapatkan itu, wujudkan rasa syukur itu dengan apa? Taat kepada Allah. Duduk mensyukuri kemerdekaan malah joget, ya kan? Malah konser dangdut. Ada enggak? Ada enggak mewujudkan rasa syukur terhadap karunia kemerdekaan malah gawe lomba? Lomba apa? Ibu-ibu ngempit balon. Ana enggak? Sing seneng ngono iku sapa? Delok bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Ya, sudah keluar melenceng dari rasa syukur. Nanti ada lomba joget, ada enggak? Ada lomba joget. Ya, paling tidak lomba rebut kursi, nanti disetelmu musik. Lawang kita diajarkan untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat dengan cara mengikuti tuntunan sunnah. Ini malah apa? Lomba mangan kerupuk ambek ngadeg. Bersyukur atau tidak itu? Lomba mangan kerupuk. Masa ana aturan kerupuk digantung? Mari ngono mangan mbek ngadeg. Nah ini, itu perkara-perkara kecil yang kadang-kadang kita ini tidak kritis terhadap masalah-masalah itu. Katanya bersyukur tapi justru lalai dari mengingat Allah. Tidak zikrullah, tidak mengingat aturan-aturan Allah. Bahwa itu termasuk perbuatan maksiat, bahwa itu termasuk perbuatan mungkar, bahwa itu termasuk perbuatan keji. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, perlu merekonstruksi bagaimana cara mewujudkan rasa syukur itu yang sebenarnya, sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak lain yaitu harus dengan cara mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga Allah sandingkan bersyukur itu dengan berzikir.
Pada awalnya Allah perintahkan untuk mengingat Allah, kemudian Allah perintahkan untuk bersyukur. Berarti bersyukur itu caranya dengan berzikir mengingat Allah. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah pada ayat 152 kalau tidak salah. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun. Apa kata Allah? Benar ya? Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Iya. Kalimat yang disampaikan pada statement ayat ini, zikir baru apa? Syukur. Berarti zikir itu bagian daripada apa? Daripada syukur. Az-zikru minasyukri. Maka Allah perintahkan dari yang lebih spesifik, yakni dari yang lebih khusus. Yang lebih khusus itu apa? Zikrullah. Nah, zikrullah itu bagian dari yang lebih luas, yaitu apa? Syukrullah. Maka caranya mensyukuri Allah itu salah satunya dengan zikrullah. Maka Allah katakan fadhkuruni, maka ingatlah kepadaku, azkurkum, niscaya aku ingat kepadamu, washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Fala takfurun wala takfurun, jangan kau ingkar. Berarti orang yang tidak berzikir termasuk orang yang ingkar, tidak mau bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Karena zikir itu bagian daripada syukur. Mengingat Allah, mengingat aturan Allah, mengingat syariat Allah, mengingat undang-undang Allah, itu bagian dari wujud bersyukur kepada Allah. Karena kita tidak kurang-kurang diberi nikmat oleh Allah Jalla wa Ala. Baik. Ats-tsalitsatu wal arba'un, 43. Anna akramal khalqi 'ala Allah Ta'ala minal mu'minina, bahwasannya makhluk yang paling mulia di antara orang-orang mukmin adalah man la yazalu lisanuhu ratban min dzikrihi, yaitu orang yang senantiasa lisannya basah mengingat Allah. Lisannya basah mengingat Allah. Fa innahu abqahu fi amrihi wa nahyihi. Karena orang yang seperti itu sesungguhnya dia telah menjaga, memelihara perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa ja'ala dzikrahu syi'aruhu, dan orang seperti itu telah menjadikan zikirnya sebagai syiar Allah, sebagai syiar Allah. Wat taqwa, dan juga menjadikan zikirnya sebagai bentuk ketakwaan. Aujabat lahu dukhulal jannah, maka wajib baginya memasuki surga Allah. Wan najatu minan nari, dan terbebas dari neraka. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Makhluk yang paling mulia adalah makhluk yang selalu
membasahi lidahnya dengan zikir. Rotban, yaitu basah. Lisanuhu rotban, yang lisannya basah, min dzikrihi, dengan mengingatnya. Basah lisannya dengan mengingat Allah, yaitu dengan mengucapkan kalimatut thayyibah berupa tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dengan tasmiyah, dengan ta'awud, dengan istirja', dengan hauqalah. Lisannya tidak pernah keluar kata-kata yang kotor dan jorok, karena itu sesuatu yang sangat bertolak belakang dan tidak akan bisa berkumpul dalam tempat yang sama. Jarang kita jumpai orang yang mengumpulkan kebiasaan zikir dengan kebiasaan meso. Ono enggak mari istighfar, mari ngono meso. Hah? Habis mendapatkan kenikmatan, alhamdulillah. Ada enggak orang yang mengumpulkan seperti itu? Jarang, atau bahkan kita tidak pernah menjumpainya. Karena itu bertolak belakang, tidak akan berkumpul di hati yang sama. Karena tidak akan berkumpul kelembutan dengan kekerasan dalam hati. Karena ucapan-ucapan sumpah serapah, ucapan yang kotor itu menunjukkan apa? Kerasnya hati. Sementara zikir itu menunjukkan lembutnya hati. Semakin diperbanyak hatinya semakin lembut. Maka orang mukmin yang paling mulia di sisi Allah, yang berusaha lidahnya ini basah dengan zikrullah. Bukan hanya kalimatut thayyibah, tapi juga al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada yang baik, wan nahyu 'anil munkar, mencegah berbuat mungkar. Demikian pula termasuk mengajak manusia kepada kebenaran. Ud'u ila sabili rabbika, kata Allah. Ajaklah manusia itu menuju kepada jalan Rabbmu bil hikmati, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah. Apa mau'izah? Nasihat yang baik, mau'izatul hasanah. Termasuk lisan yang berzikir itu adalah lisan yang dipakai untuk memberikan nasihat-nasihat yang baik. Maca ngono gak oleh. Wong wedok iku kudu izin wong lanang. Ngojak bludas bludus ming. Nasihat disampaikan kepada teman-temannya. Gak boleh wanita keluar rumah tanpa izin suami. Diberi nasihat. Udahlah, kita nggak usah ngomongin orang. Kita aja belum tentu tidak melakukan hal seperti itu. Bisa jadi suatu saat kalau kita dalam kondisi iman ini drop, kita bisa melakukan perbuatan yang sama walaupun kita tidak menginginkan. Makanya kita tidak perlu membicarakan aib orang lain. Udahlah, ayo kita bicara yang lain aja. Termasuk apa ini? Nasihat. Dzikir atau tidak itu? Dzikir. Dan itu merupakan yakni syiar Allah. Menjadikan dzikir itu sebagai
Syiar. Wong iku lho rek, nek ngomong pelit, nek gak penting gak ngomong, nek gak ditutuk gak muni. Maksudnya kalau gak diajak dulu bicara dia diem. Tapi mbo iku senengane umi. Lah opo iku? Cak sampean kok umi terus? Iya aku iki biasakno lisanku iki cek gak ngomong sing gak manfaat. Makanya tak sibukno ambil zikir, sering-sering maca istighfar. Ternyata gerakan bibirnya itu adalah zikir. Oh ngono cak yo. Iya, cobaan. Awakmu nek wis zikir ngono iso tenang. Biyen aku iku hobi ngrasani wong. Sakjeke aku biasakno zikir mbek lisan iki, suwe aku wis ninggalno rasan. Dia bisa menjadi syiar, mengajak orang lain untuk berbuat yang sama. Bukan zikir yang diucapkan bareng-bareng bersama-sama, sementara tidak ada tuntunan dianggap syiar, bukan. Syiar itu zikrullah, mengingat Allah dengan lisan dan perbuatan kita, yang kemudian orang lain itu mengikuti jejak langkah kita. Itu merupakan syiar. Wa ja'ala dzikrahu syi'aruh. Di sini disebutkan dan menjadikan zikirnya itu menjadi syiar Allah. Memang ada zikir-zikir yang merupakan syiar yang dilakukan bersama-sama. Maka kita lakukan karena ada tuntunan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syiar atau tidak itu? Syiar. Diucapkan dengan keras. Bahkan banyak orang-orang mengucapkan bersama-sama. Karena itu merupakan di antara tuntunan syiar Islam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Zikir atau bukan itu? Zikir. Syiar atau bukan? Syiar. Menjadikan zikir itu sebagai syiar. Dan kenapa diucapkan dengan keras? Karena dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Tapi kalau tidak ada contoh mengucapkan dengan cara seperti itu, dengan suara yang keras, dengan bersama-sama satu suara, maka cukup zikir itu kembali kepada ajaran Al-Quran. Dalam surah Al-A'raf, surat ke-7, ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Apa kata Allah? Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Maka orang yang berzikir mengingat Allah, dia termasuk kategori orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Begitu dia melakukan perbuatan dosa, langsung dia ingat Allah. Zakarallaha. Dia ingat kepada Allah. Dan ketika setelah ingat kepada Allah, orang yang beriman itu segera dia mohon ampun kepada Allah, yaitu dengan minta kepada Allah ampunan dengan mengucapkan istighfar.
Makanya orang-orang yang bertakwa itu disifati dengan orang yang selalu berzikir, baik dengan perbuatannya ataupun dengan lisannya. Kata Allah dalam surah Ali Imran 133, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Apa kata Allah? Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabb-mu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Wattaqwa, kata penulis di sini, aujabat lahu dukhulal jannah, dan menjadikan zikir itu sebagai bentuk ketakwaan yang mewajibkan dirinya memasuki surga Allah, wan najatu minan nar, dan yakni kebebasan dari neraka. Maka dalam ayat 134, mereka orang yang bertakwa itu disifati dengan zikir, baik dalam perbuatan maupun lisannya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ini mengingat Allah. Mengingat Allah dengan hartanya di waktu lapang maupun sempit. Ini aspek apa? Aspek perbuatan. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Iya, ini termasuk bagian dari mengingat Allah, yaitu menahan amarah. Walaupun manusia tidak bisa lepas dari rasa marah, karena itu merupakan tabiat dasar. Tetapi marahnya orang mukmin itu marah karena Allah. Kalau itu karena dunia, dia terapkan ayat ini. Kalau itu urusan dunia, wal kadhiminal ghaidha, dia tahan amarahnya. Anake ngilangno HP, ngamuk enggak? Padahal si anyar, anyar 5 juta iki. Ayo, apa meneh sing 20 juta iku? Halo, ngamuk enggak? Kalau itu urusan dunia, wal kadhiminal ghaidha, dia tahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan dia tahan dan dia memaafkan kesalahan orang lain. Bojone sing wedok mecahno apa iki? Piring wis biasa panek piring. Iki regane larang, Gucci, tinggalane dinasti Mong. Ono ya? Ada. Hah? Ming apa Mong? Mong. Iya kan, karena mungkin suaminya hobi mengkoleksi barang-barang antik. Dia hunting kemana-mana, dapat peninggalan dinasti Tang, ya kan? Maring dinasti udah mahal-mahal dirusak, dipecahkan. Saya tanya, marah nggak suaminya? Halo? Sudah pecah. Ini itu contoh, ya kan? Menghilangkan, merusak barang yang dicintainya. Nah, orang mukmin, calon penghuni surga yang disebutkan dalam ayat itu bukan hanya menahan amarah, tapi dia memaafkan kesalahan orang lain. Termasuk sing sering nglakoni salah iku bojo. Maka seorang lelaki calon penghuni surga adalah mereka yang selalu memaafkan kesalahan istrinya. Wis gak popo dik, duit kena digoleki. Wis gak popo, insyaallah meneh oleh barang maneh.
Itu ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Dan itu merupakan zikrullah, ingat Allah. Makanya Allah katakan dalam surah At-Taghabun 64 pada ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Apa kata Allah? 64:14 Taghabun. Ya, 64:14. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagi kalian. Ini sudah menjadi puncak ujian bagi seorang suami. Kalau kita punya istri, bukan hanya menjadi fitnah, tapi menjadi musuh. Kalau fitnah itu sudah pasti, istri itu ujian. Tapi yang tidak diharapkan itu menjadi musuh. Toh demikian Allah perintahkan bukan hanya yakni berhati-hati, wa in ta'fu, jika kau memaafkan, wa takfiru, dan mengampuninya, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya bapak-bapak, kalau ingin mendapatkan izin, jadilah laki-laki yang pemaaf. Insya Allah akan mendapatkan izinnya. Baik, iku jeru iso jadi terusno. Iku rumusnya itu. Baik. Ar-rabi'atu wal arba'un. Yang ke-44. Anna fil qalbi qaswatan la yadhabuha illa dzikrullah ta'ala. Bahwasanya di dalam hati itu terdapat keras. Apa ini? Sesuatu yang keras. Tabiat dari hati itu dia bisa menjadi keras. La yadhabuha, dan al-qaswah itu, kekerasan itu tidak akan bisa hilang illa zikrullah, kecuali dengan mengingat Allah Jalla wa'ala. Hati itu ada kalanya dia seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Sementara batu itu sendiri kadang dia bisa pecah dan hancur, bahkan memancarkan air. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, surat kedua ayat 75 kalau tidak salah. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Ayat berapa itu? Ayat 74 ya, qaswah. Thumma qasat qulubukum min qulubuhum atau qulubukum? Iya. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah.
wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apa kata Allah? Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Iya. Ini tamsil gambaran orang-orang yang sudah lalai dari zikrullah. Sehingga ketika mereka lalai dari zikrullah, hatinya menjadi keras. Makanya kadang awak dewi sering ngelono wong, watu angel kandanane. Padahal sing ngomong dewi apa? Padha watune. Ya, malah watune maling atos ya kan. Apa batu yang paling keras di muka bumi ini apa? Bukan, Pak. Iya, batu permata ya. Ada batu permata yang keras itu. Itu kalau mengukur kekerasannya dengan apa itu, Pak? Ya, wallahu a'lam. Ada alat ukurnya. Sehingga tingkat kepadatan dari, tingkat kerapatan dari molekul atau yang ada di dalam unsur batu itu bisa diukur kekuatannya. Ini. Padahal pada umumnya batu-batu yang kita lihat di muka bumi ini itu bisa memancarkan mata air. Mata air bisa keluar dari gunung, dari batu cadas. Kadang batu itu hancur. Karena apa? Terkena tetesan air. Bisa berlubang ya. Dan ada kalanya batu itu takut kepada Allah Jalla wa'ala. Dia meluncur jatuh dari tempat yang tinggi. Karena dia takut kepada Allah. Karena merasa dia berada di atas, di tempat yang tinggi. Karena dia tunjukkan takutnya kepada Allah, batu itu akhirnya jatuh. Pengen berada di tempat yang rendah, bersimpuh di hadapan Allah. Itu watu padahal. Lu menungso kadang-kadang nek wis sampai kepada puncak berada di menara Gading, wah, lupa. Ya. Makanya sampai ada istilah lupa apa? Daratan ya. Artinya dia berada di di dataran yang tinggi, bukan di lautan. Ya, kelem. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Qala rajulul, berkata seorang laki-laki lil Hasanil Basri, kepada Imam Hasan Al-Basri. Ini seorang tabi'in ya, yang bernama Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Kata seseorang itu kepada Imam Hasan Al-Basri, "Ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id." Ini kunyah dari beliau. Kunyahnya Abu Sa'id. Ashku ilaika qaswata qalbi. Aku mengadukan kepada dirimu tentang kerasnya hatiku. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, adzibhu bidzikri. Lembutkan, cairkan. Kalau di sini adzibhu itu cairkan dia, lembutkan dia dengan zikir, mengingat Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan mengingat Allah, hati itu akan menjadi lunak, akan menjadi lembut. Makanya nek duwe bojo atos atine kudu disangoni apa? Disangoni zikir. Mas, aja lali zikir. Iki sampean waca ya. Disangoni apa? Buku-buku doa dan zikir. Iki opo ae iki? Lho iki sunnah iki, nek sampean ngamalno iki, sampean iso sakti. Bujuk ana ngono gak apa-apa. Ya. Sampean iso sakti. Lho teko sapa? Iki teko ustadku iki. Tibai isine apa? Isine zikir pagi petang. Sakti gimana? Sakti dalam arti Allah akan melindungi.
Bagaikan apa tadi? Baju besi. Dan banyak itu kasus-kasus yang terjadi, orang yang diselamatkan oleh Allah karena dia apa? Istiqomah membaca zikir pagi petang. Ada kisah di Saudi itu kan, seorang gadis SMP tingkatan ya umur SMP itu mau diperkosa, Allah lindungi karena apa? Dia rajin membaca zikir pagi petang. Dimasukkan ke dalam bagasi mobil, dibawa ke tempat sepi. Begitu pintunya dibuka nggak bisa dibuka. Akhirnya dia pergi ke bengkel untuk buka pintu itu. Ternyata tukang kuncinya juga nggak bisa. Akhirnya dia sarankan kepada siapa? Ahli ruqyah. Diruqyah dulu, dibacakan zikir, ya. Kemudian ternyata bisa dibuka pintu bagasi mobil itu. Selamat atau tidak? Selamat itu. Kenapa orang yang mau berbuat jahat itu takut? Karena seandainya mobil itu nggak bisa dibuka di tempat yang sepi, suatu saat akan diketemukan dengan mayat yang ada di dalamnya kan? Pasti siapa pemilik mobil ini akan ketangkap. Sehingga dia akan pasti dipenjara, bahkan bisa jadi dihukum mati. Makanya pergi ke tempat bengkel, akhirnya ngaku kalau dia ini di dalamnya ada seorang wanita. Dia mau berbuat jahat, akhirnya dia nggak jadi berbuat jahat, dan wanita ini dilindungi. Dan ketika ditanya apa yang kau amalkan, setiap hari pagi habis subuh setelah asar senantiasa mendawamkan apa? Bacaan zikir ma'thur dari Nabi SAW. Dan itu yang terkenal dengan zikir, yakni sobahan wa masaan. Zikir sobahan wa masaan, yang terkenal dengan istilah zikir pagi dan petang. Banyak yang lainnya, kasus-kasus Allah memelihara seseorang itu karena dia istiqomah zikrullah. Nah, kita bukan hanya berharap pemeliharaan dari Allah, tetapi yang lebih utama, yang menjadi umumnya manusia ketika hidup di dunia ini, bergesekan dengan dunia, hati itu menjadi apa? Keras. Ndelok konco sukses, lu wis iso tuku iki, mulai atos. Lu kok iso ngono, aku kok gak iso, mulai, ya kan? Nah, kerasnya itu harus dilunakkan dengan zikrullah, mengingat Allah. Al-khamisatu wal arba'un, yang ke-45, anna dzikra shifaa'un lil qalbi wad dawa'uhu, bahwasanya zikir adalah shifaa'un, penyembuh, penawar, lil qalbi, terhadap hati, wa dawa'uhu, dan juga obatnya hati. Ada syifa, ada dawa. Kalau dawa itu obat, kalau syifa itu penyembuh atau penawar. Zikir ada kalanya dia menjadi obat. Kalau kita lihat, kita analogikan dengan obat. Obat itu masih ada dua kemungkinan. Kemungkinan sembuh, kemungkinan tidak sembuh. Itu obat. Sama seperti obat-obat kita sehari-hari. Gak mesti wong ngombe obat waras. Tapi kadang ono ngombe obat tambah loro. Mungkin salah memberikan diagnosa, atau mungkin salah memberikan resep. Tapi yang jelas bahwa umumnya obat itu terbuat dari bahan kimia, yang tentu tidak jarang ada side effect atau efek samping atau kontraindikasi dan sebagainya. Ya. Tapi beda dengan yang namanya syifa. Syifa itu kalau kita pakai pasti sembuh.
Karena arti dari syifa itu adalah penyembuh atau penawar. Makanya di dalam Al-Quran ada istilah syifa. Dan itu istilah yang dipakai untuk Al-Quran. Karena Al-Quran disebut dengan syifa. Apa? Penawar, penyembuh. Buka Al-Isra, yaitu pada ayat yang ke-82, insyaallah. Ada sifat di situ? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Apa kata Allah? Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Iya. Dan kami turunkan sesuatu yang ada di dalam Al-Quran itu apa? Syifa. Syifa di situ diartikan apa? Penawar. Biasanya istilah penawar itu bagi orang yang terkena apa? Racun. Berarti dia akan mengembalikan kepada posisi semula, yaitu berupa kesembuhan, kesehatan. Termasuk bukan hanya mengembalikan kepada kesehatan fisik, tapi juga mengembalikan kepada kesehatan jiwa. Karena disebutkan di situ yakni sebagai syifa, penawar atau penyembuh. Di dalam ayat yang lain Allah menyebut kata-kata syifa pada surah Fussilat, surah ke-41 pada ayat 44. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabiyyin. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Apa kata Allah? Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedang Rasul adalah orang Arab? Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. Iya, Allah sebutkan sebagai penawar. Sama seperti Al-Isra kan? Demikian pula Allah menyebut syifa diartikan sebagai penyembuh. Penyembuh apa yang ada di dalam dada manusia. Dalam surah Yunus 10 pada ayat yang ke-57 Allah Jalla wa Ala berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Apa kata Allah? Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabb-mu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Shifaa'un, penyembuh. Penyembuh apa? Lima fis sudur, apa yang ada di dalam dada. Pertanyaannya, apa yang ada di dalam dada? Hati manusia. Kalau qalbu itu jantung, juga ada di dalam dada.
Benar? Dada atau perut kalau itu? Kalau qalbun itu jantung, ada di dalam rongga dada atau rongga perut? Dada ya? Rongga dada. Sebelah mana? Kanan apa kiri? Kiri. Ya. Dan juga bukan hanya qalbun tapi apa? Fuadun. Apa fuad? Hati nurani. Hati yang abstrak. Hati yang tidak ada wujud fisiknya. Yang kalau orang ketika merasa sakit hati, dia akan menunjuk sakitnya di sini. Dia menunjuk kemana? Sakitnya di sini, dia menunjuk ke batuk apa ke dengkul? Halo? Ke dada. Yang dimaksud di situ di mana itu? Di dada itu yang dimaksud apa? Hati. Hati yang apa? Fuad. Hati nurani. Kalau yang fisik itu mungkin yang sakit jantungnya. Duk 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 duk. Iya kan? Ya krungu bojone mbek wong wedok liya padahal bibike ya kan? Adike ya kan? Duk 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 duk. Sakitnya di sini. Loh. Pasti yang ditunjuk dadanya. Maka seluruh sakit penyakit yang ada di dalam hati, termasuk sakit jantung, maka penawar dan penyembuhnya adalah zikrullah. Di antara zikrullah itu adalah apa? Al-Quran. Hai manusia, telah datang kepada kalian mau'idhah. Mau'idhah yaitu pelajaran mir rabbikum, dari Rabbmu Allah, wa shifaun, dan sesuatu yang menjadi penyembuh. Penyembuh apa? Lima fis sudur, apa yang ada di dalam hati, dada, wa huda, dan petunjuk, wa rahmatun, rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Oleh karena itu Al-Quran itu hanya bisa untuk mengobati orang-orang yang beriman. Wong kafir mau wacana Quran, ya, apa jarene wong? Gak mempan, gak makan, gak mandi, tak medes lebele, apa? Gak kena di kandani, gak kena dituturi. Apa itu? Tanya saja sama bapak kita. Apa itu? Cuman saya dengar katanya orang kandani gak kena dituturi, angel ya kan? Apalagi kalau dibicarakan, dibacakan ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Baik. Jadi inilah fungsi daripada zikrullah. Wal ghaflatu maraduhu wal qulubu maridatun. Adapun kelalaian adalah penyakitnya, dan hati itu terdapat penyakit. Makanya ada penyakit hati, dan tidak lain yang menjadi puncak penyakit hati itu adalah kesyirikan dan kekufuran. Karena hati orang-orang kafir, orang musyrik itu bahkan bukan hanya berpenyakit, tapi hati mereka sudah mati, tertutup. Makanya disebut kafir karena hatinya tertutup. Ya, tercover, kufur. Karena dia tercover hatinya. Itu hatinya orang kafir. Adapun hati orang-orang muslim ini, ada kalanya dia punya penyakit di dalamnya. Kalau orang kafir, kata Allah Jalla wa'ala, hatinya itu mati. Karena memang Allah kunci mati hati orang-orang kafir itu. Kata Allah dalam Al-Baqarah ayat yang ke-6,
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak, kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Para ulama menyebut mereka ini memiliki hati qalbun mayyitun, hati yang mati, karena sudah dikunci mati oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim, Allah kunci mati hatinya atas pendengaran mereka, atas penglihatan mereka. Nih. Nah, adapun orang-orang muslim yang terindikasi dengan penyakit hatinya, yaitu orang-orang munafik, maka hatinya ini lagi sakit. Hatinya sakit. Nah, itu perlu disembuhkan. Cuman bedanya kadar penyakitnya itu berbeda-beda. Stadiumnya berbeda-beda. Makanya ada tingkat kemunafikan itu dalam skup amaliyah. Ada tingkat nifak itu dalam skup i'tiqadiyah. Termasuk orang mukmin sendiri, hatinya bisa berpenyakit. Mungkin ada di dalamnya, yaitu hasad. Ada di dalam hati itu mungkin ujub. Itu penyakit-penyakit hati yang tentunya harus disembuhkan. Disembuhkannya dengan apa? Dengan zikir, mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Kata penulis, wa shifa'uha wa dawa'uha fi zikrillahi ta'ala. Maka penawar dan penyembuhnya serta obatnya adalah selalu mengingat Allah Jalla wa'ala, mengingat akan syariatnya, hukumnya, undang-undangnya, aturan-aturannya, sehingga hidupnya akan dibimbing. Dia selalu taat kepada Allah, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Bukan hanya melaksanakan perintah wajib, tapi dia hidupkan sunnah. Bukan hanya meninggalkan yang haram, tapi menjauhi hal-hal yang dibenci, yaitu yang makruh. As-sadisatu wal arba'un, yang ke-46. Anna-dzikra aslu muwalatillahi, bahwasanya zikir adalah pokok loyalitas kepada Allah Azza wa Jalla, pokok dari kewalian, pokok dari loyalitas kepada Allah. Wal ghaflatu, sedangkan kelalaian aslu mu'adatihi, pokok dari permusuhan kepada Allah. Orang kalau sudah lalai dari Allah, dia akan bisa menjadi musuhnya Allah. Wa annal 'abda la yazalu yadhkuru rabbahu hatta yuhibbuhu fayuwaliyuhu. Maka bahwasannya seorang hamba, jika dia senantiasa mengingat Rabb-nya hingga akhirnya Allah mencintainya, maka Allah akan menjadikannya wali, menjadikannya kekasih. Makanya kalau ingin jadi waliullah, salah satu jalan yang harus ditempuh yaitu banyak zikrullah, zikir mengingat
Allah, mengingat aturannya, hukumnya, syariatnya, undang-undangnya. Wala yazalu yakfulu anhu, dan tidaklah seorang hamba yang selalu dalam kelalaian, hatta yubghidahu fayu'adiyahu, hingga akhirnya Allah akan marah kepadanya dan akan memusuhinya. Bukan jadi wali malah dimusuhi. Bukan jadi waliullah malah justru jadi wali syaitan. Dan wali syaitan itu musuhnya Allah atau bukan? Musuhnya Allah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, karena kewalian itu masih tetap terbuka sampai akhir zaman. Dan di antara sifat dari waliullah itu adalah yakni orang yang istiqomah di dalam mengerjakan ketakwaan kepada Allah. Kata Allah dalam surah Yunus ayat 62, Ala inna awliya Allah, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Apa kata Allah? Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula merasa sedih hati. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Iya, mereka adalah orang-orang yang beriman wa kanu yattaqun, dan selalu bertakwa. Tadi ciri orang-orang yang bertakwa apa dia? Berzikir, niat Allah, berzikir dengan perbuatannya, menahan amarah. Termasuk jika dia berbuat dosa, berbuat keji, orang yang bertakwa itu zikir dengan lisannya. Apa? Bertobat. Dia mohon ampun kepada Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 135, ciri orang-orang bertakwa, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah. Zakarullah, mereka ingat kepada Allah. Lantas lisannya mengucapkan apa? Lanjut. Lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Fastaghfaru lidzunubihim. Dia mohon ampun kepada Allah. Lisannya mengucapkan kalimat istighfar. Astaghfirullah. Atau Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau dia ucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Apa itu bacaan, Bu? Sayyidul istighfar. Lisannya mengucapkan kalimat istighfar. Ini ciri dari orang yang bertakwa. Dia mengingat Allah. Makanya pokok daripada zikir, pokok daripada kewalian atau loyalitas kepada Allah itu adalah zikrullah. As-sabi'atu wal arba'un, yang ke-47, annahu
mastajallabat ni'amallahi ta'ala, bahwasannya zikir itu dapat mendatangkan nikmat Allah. Wastad'afat niqmahu bimithli dzikri. Tidak ada yang dapat mendatangkan nikmat Allah Ta'ala dan dapat mencegah siksa Allah Ta'ala selain daripada atau seperti zikir mengingat Allah. Saya ulang, bahwa tidak ada sesuatu yang dapat mendatangkan nikmat Allah dan tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi, mencegah siksa Allah sebagaimana zikir mengingat Allah. Jadi zikir ini dapat mendatangkan apa? Nikmat. Dan dapat mendatangkan yakni penghindari atau penghindaran dari berbagai macam siksa. Fadzikru jallabalin ni'am. Maka zikir itu mendatangkan nikmat, dafa'alin niqam, dan mencegah siksa. Qala ba'dus salaf, maka berkata sebagian dari para ulama salaf, ma aqbahul ghafla an dzikri man lam yaghfulu an birikki. Tidak ada perkara yang merupakan seburuk-buruk kelalaian dari mengingat Allah, melainkan orang yang lupa kepada melainkan orang yang lupa kepada zat yang senantiasa tidak pernah berhenti memberi nikmat. Jadi seburuk-buruk orang yang lalai adalah orang yang melupakan zat yang setiap saat memberikan nikmat. Bendino dikei ambil Allah, dikei nafas, dikei urip, dikei nikmat yang tidak kurang-kurang, tapi justru manusia melupakannya. Ada orang tidak bisa bernafas saja, dia harus membeli oksigen. Itu kalau di total oksigen yang kita hirup 24 jam ini berapa juta, Pak? Kemarin waktu kena corona, satu tabung oksigen yang besar itu berapa, Pak? Halo? Isinya tok, walaupun isinya tok. Hah? 20. Sing gede itu tuh sing cilik, yang besar. 20.000. Harga oksigennya itu. Isi ulang kan waktu taruh 50.000, ya kan, isinya tok. Sehari berapa tabung itu? Taruh mungkin 10. Berarti berapa, Pak? 500.000. Lah kita hidup udah berapa tahun, Pak? Dan kita mendapatkan oksigen itu gratis, Pak. Dan Allah tidak pernah menariknya. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Artinya Allah itu nggak kurang-kurang memberi kita tiap hari nikmat, oksigen, air ludah. Nikmat nggak itu, Pak? Nikmat kon gak duwe itu soro kon. Iya kan? Kayak sok mangan nek ngelek ya apa? Nikmat. Makanya tidak ada seburuk-buruk makhluk yang lalai kepada zat yang telah memberikan berbagai macam nikmat yang tidak terhitung, melainkan mereka yang lupa dari mengingatnya, mengingat Allah Jalla wa'ala. As-sabi'atu sudah, as-saminatu wal arba'un, 48. Az-zikru yujabu salatallahi azza wa jalla wa malaikatahu ala dzakir. Zikir itu
mewajibkan adanya salawat Allah dan para malaikatnya atas orang yang berzikir. Maksudnya zikir itu akan menghasilkan, akan membawa seseorang itu kepada rahmat Allah berupa salawat dari Allah dan para malaikatnya. Maka orang yang berzikir itu akan diberi salawat. Diberi salawat itu diberi rahmat. Kalau Allah bersalawat kepada Nabi, Allah merahmati Nabi. Kalau malaikat itu bersalawat kepada Rasulullah, artinya malaikat itu memintakan ampunan, istighfar. Salawatnya malaikat istighfar. Salawatnya Allah adalah rahmat Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, kita juga demikian. Orang yang berzikir, dia akan mendapatkan yakni rahmat dari Allah dan permintaan ampun dari malaikat. Wa man shalla alaihi Allahu wa malaikatuhu faqad aflah. Maka barang siapa yang bersolawat, yang mendapatkan solawat dari Allah dan malaikatnya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Wa faza kulla fawzin kullal fawzi, dan dia akan mendapatkan yakni kesuksesan dari segala macam bentuk kesuksesan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 41 sampai dengan 43. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikah. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya memohonkan ampun untukmu. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian menyebut nama Allah, dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian bukratan di waktu pagi, wa asilan, dan juga di waktu petang. Kemudian pada ayat yang ke-43 Allah katakan, huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Dialah yang memberikan rahmat kepadamu, dan malaikatnya pun memohonkan ampunan untukmu. Jadi salawat Allah adalah rahmat. Salawat malaikat adalah istighfar. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, yang mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang. Wa kana bil mu'minina rahima, dan dialah yang maha penyayang lagi maha penyayang terhadap orang-orang yang beriman. At-tasi'atu wal arba'un, yang ke-49. Anna man sya'a ay yaskuna riyadhal jannati falyastawtinu majalis adh-dhikri fa innaha riyadul jannah. Bahwasannya siapa yang menghendaki untuk menempati taman-taman surga, maka hendaklah dia menempati majelis-majelis zikir. Fa innaha riyadul jannah, karena majelis zikir itu adalah taman-taman surga. Karena disitulah seseorang akan dinaungi
oleh sayap malaikat. Karena di tempat itulah malaikat senantiasa memohonkan ampun dan memberi, Allah Jalla wa'ala menurunkan apa? Ketenangan, yaitu menurunkan sakinah. Buka surat At-Taubah ayat 26. Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minina wa anzala junudan lam tarawha wa 'addaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'ul kafirin. Apa kata Allah? Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya. Dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir. Dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Iya. Ini ketika Nabi perang Badar berhadapan dengan orang-orang kafir. Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan ketenangan dalam hati mereka. Dan Allah memberikan bala bantuan berupa apa? Malaikat yang diturunkan dari langit dengan bergelombang. Di dalam ayat yang lain, yakni surah Al-Fat pada ayat yang keempat, karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi, berada di majelis Nabi. Karena majelis Nabi itu adalah majelis ilmu, majelis di zikir. Maka Allah turunkan ketenangan dalam hati orang-orang mukmin. Surah Al-Fat, surah 48 ayat yang keempat. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Apa kata Allah? Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya. Ketika ada seseorang sahabat membaca Al-Quran, tiba-tiba itu ada kuda yang berada di sekitarnya itu berlari berputar-putar. Ternyata kuda itu berlari berputar-putar karena melihat di atasnya ada awan yang turun. Dan ketika disampaikan kepada Nabi, itulah sakinah. Allah turunkan sakinah. Baik Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang sampai kepada nomor terakhir, yaitu Sittun 60 ya. Nah, yang akan datang kita tuntaskan, kita akan tuntaskan yang akan datang sampai 60. Sekarang kita baru sampai yang ke 49. Berarti besok 50 sampai 60. Ya, insyaallah, karena sudah waktunya mepet ya. Semoga bermanfaat. Sementara tidak ada pertanyaan, kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.